Kenalin, namaku Sekar Kinasih dari 12 IPS 2 absen 21. Halo guys, aku Agustina Janti dari 12 IPS 3, nomor absen 3. Hai, kenalin, nama aku Francisca Devina Putri Snita dari kelas 12 MIPA 3, presensi 7. Hai Putri, hai Sekar, hai Bea. Kangen nih gak ketemu sama kalian? Halo Tin, wah semangat banget ya kamu hari ini. Iya nih, kayaknya ada sesuatu nih. Iya dong. Sekalian nih aku mau cerita pengalamanku weekend beberapa hari yang lalu sama keluarga aku. Tin, emang kamu pergi kemana? Jadi nih guys, Sabtu minggu yang lalu aku pergi sama keluargaku ke desanya nenekku. Terakhir, kesana aku masih kecil banget, terus belum tahu apa-apa. Makanya papa mamaku sepakat mau ngajak aku ke sana buat jenguk nenekku. Terus? Terus aku tuh bingung guys pas sampai sana. Sebenarnya aku tuh nggak suka kalau ke desanya nenekku, karena kan jalanannya tuh jelek banget. Habis itu di sana nggak ada sinyal dong. Aku sedih banget kalau nggak ada sinyal. Ntar aku nggak bisa chattingan sama pacarku lagi. Tapi kalian tahu nggak? Desanya nenekku kenapa jadi bagus ya sekarang? Aku nyesel deh nggak nginep seminggu di sana. Bagusnya gimana nih? Masa di sana tuh seingat aku itu pertaniannya masih pakai cara tradisional gitu. Habis itu waktu aku ke sana ternyata mereka udah pakai cara modern dong. Kayak pakai tenaga mesin gitu buat ngolah padinya. Aku agak kaget sih waktu kakekku udah nggak pakai kerbau lagi buat bajak sawah. Oh iya guys, yang paling menariknya lagi sayuran yang ditanam nenekku kayak sawi, tomat, cabai, kacang-kacangan, sama bawang itu bisa fresh banget gitu loh. Di rumahnya nenekku itu hampir semua hasil tanamannya nggak ada yang gampang busuk. Habis itu lahannya tuh subur banget. Padahal cuacanya juga kayak di Solo ini. Kadang hujan, kadang panas. Kenapa ya bisa kayak gitu? Oh itu, kamu tahu nggak sih? Itu tandanya desanya nenekmu itu udah kena dampak dari revolusi hijau loh. Hah? Revolusi hijau itu apa? Iya, revolusi hijau. Jadi, revolusi hijau itu adalah upaya untuk peningkatan hasil produksi pertanian dari sistem yang tradisional ke modern. Revolusi ini berfokus pada penemuan varietas bibit unggul yang didorong dengan penemuan agrokimia, pupuk kimia, pasokan air, dan metode penanaman yang baru. Kalau di Indonesia, revolusi hijau ini terjadi saat Orde Baru, di mana pemerintah memasukkan program tersebut untuk meningkatkan hasil pertanian. Gerakan ini kemudian berkembang menjadi Panca Usaha Tani. Nah, program tersebut juga berdampak penting dalam pertanian, khususnya padi. Hal inilah yang membuat Indonesia mampu melakukan swasembada beras pada 2 tahun berturut-turut. Selain itu, revolusi ini juga berpengaruh dalam sistem perekonomian masyarakat, karena hasil pertanian tadi telah diperjualbelikan untuk menghasilkan uang, terutama bagi masyarakat desa yang dirasa akan menguntungkan. Maka, nggak heran kan kalau di desamu sekarang jauh lebih maju dan modern daripada sebelumnya. Tapi, sayangnya sebentar lagi mungkin beberapa tenaga mereka pun harus tergantikan dengan mesin. Jadi, mereka harus kehilangan mata pencahariannya di sana sebagai buruh tani. Belum lagi penggunaan bahan kimia tanaman yang semakin banyak dipakai. Bisa-bisa akan merusak kesuburan lahannya. Iya nggak? Iya nih, aku setuju banget sama kamu, Put. Walah, jadi gitu ya guys. Ternyata ada sisi negatifnya juga ya di masa yang akan datang. Semoga aja desaku bisa mempertahankan perekonomiannya deh. Hahaha, amin deh. BTW Bea, kenapa kamu tiba-tiba diam? Ini nih, aku lagi sedih banget. Masa baru aja aku lihat di internet tuh ada artis idolaku yang jadi viral gara-gara video shoot yang mirip dia. Mesti ini kelakuan pelaku nggak bener nih. Iya ya, aku tadi lihat juga mirip banget sama artis idolamu, Be. Kalau aku lihat kayak gini tuh rasanya pengen banget marah
ke pelakunya. Kenapa sih harus idolaku yang jadi bahan sasarannya? Kesel banget. Sabar ya, B. Sebaiknya kamu jangan marah-marah di medsos dong. Itu nggak baik tahu. Sini aku beritahu ya. Jadi, hal seperti ini sudah biasa kok di masyarakat Indonesia, apalagi internet ada kaitannya sama pengaruh iptek. Pada zaman dahulu, iptek itu udah dikenalin duluan sama bangsa Belanda pas menjajah ke Indonesia. Kalau teknologi sih berawal dari penggunaan senjata perang dari yang ringan sampai yang berat, sedangkan dalam bidang ilmu pengetahuannya yaitu pendidikan bagi anak-anak pribumi. Akan tetapi, saat itu segala perkembangan iptek masih terbatas karena minimnya industrialisasi, keterbatasan jumlah masyarakat Indonesia yang mendapat pendidikan, dan juga pengalihan teknologi yang dilakukan Belanda. Nah, setelah Indonesia merdeka, masyarakat pun mulai mempelajari sedikit demi sedikit iptek yang sudah dikembangkan sebelumnya untuk menemukan sebuah inovasi baru. Di era ini, perkembangan iptek dibagi menjadi 2 dekade, yaitu pada tahun 1945 sampai 1960. Masyarakat mulai mengenal teknologi produksi meski harus bergantung pada negara lain, dan pada pertengahan 1950 mulai membangun pabrik-pabrik produksi. Dekade selanjutnya, pada tahun 1976, masyarakat Indonesia mampu mendirikan pabrik pesawat di Bandung dengan teknologi yang lebih canggih lagi. Ya, itu tadi adalah sejarah dari perkembangan iptek di Indonesia. Tapi semakin kesini, kamu tahu sendiri kan, kayak WhatsApp, IG, Facebook, Line, dan sebagainya, itu ada karena perkembangan teknologi juga untuk mencari informasi, mengirim pesan, menonton video, memposting foto, dan masih banyak lagi. Namun, kemudahan dari iptek ini sekarang justru disalahgunakan oleh masyarakat Indonesia. Kejahatan yang biasanya dilakukan seperti penyebaran berita hoax, adanya cybercrime, dan meluasnya konten pornografi. Hal inilah yang menjadi ancaman bagi bangsa Indonesia di masa yang akan datang. Maka dari itu, sebelum itu terjadi, sekarang ini sebaiknya kita sebagai penerus bangsa harus menyeimbangkan antara nilai-nilai Pancasila dengan dampak dari iptek ini, karena akan lebih baik bila kita menggunakan iptek secara bijak dan semaksimal mungkin dimanfaatkan kemudahannya demi kemajuan bangsa. Makanya itu, aku tadi nyaranin kamu supaya nggak marah-marah di medsos, atau jangan nyebarin negatif vibes deh di internet, soalnya bisa ngundang masalah yang lebih besar loh. Iya nih, kadang aku juga suka anyel sama temenku nih. Langsung aku sendirin aja tuh di medsos biar tahu rasa. Lain kali, jangan lagi ya guys. Nih ya, aku kasih contoh lagi nih dampaknya internet biar kalian tambah percaya. Sesuai yang aku baca di artikel ini tertulis bahwa there are many positive benefits usually that can be used by students to searching from the internet to look for information. Tapi di sisi lain, there are many negative influence like pornography because it is the one of negative influence of internet. Even not only adults who visit forbidden sites, but also many students who visit it. Last but not least, I hope all parties, including parents, teachers, government, and students, jointly prevent negative impacts arising from the internet. Therefore, the children can continue to be more monitored and not fall into things that are not good. Iya nih, aku setuju banget sama Sekar. Wah, kalau gitu kita harus hati-hati guys dalam bersosmed juga, karena di sosmed kan kita sering dibawa tuh ke berita atau situs lain yang dari internet untuk hal yang nggak benar. Apalagi kita kan sudah besar, harusnya kita lebih tahu gimana cara bertindak yang benar di dunia maya. By the way, kalian tahu nggak sih kalau sekarang itu di Indonesia pengguna internetnya udah makin banyak banget. Mereka itu pakai internetnya macam-macam kegunaannya. Mulai dari main video game, baca artikel, streaming YouTube, chattingan di medsos, dan masih banyak lagi. Nih, aku tunjukin deh data grafik aplikasi beberapa medsos dan berapa banyak penggunanya. Ini sih masih beberapa aplikasi, belum semuanya.
Sebentar. Kamu taunya gimana, Put? Kok bisa ngitung sebanyak itu sih? Iya dong, aku bisa tahu karena aku ngitungnya itu pakai cara matematika dan ini termasuk dalam pelajaran statistika. Oh, I know. Coba jelasin dong gimana caranya sih? Oke deh, aku bakalan jelasin ke kalian. Kalian lihat gambar grafiknya ya. Jadi aku tadi bilang kan modus. Nah, modus itu artinya nilai yang paling sering muncul atau nilai yang paling banyak atau yang diminatin. Nah, yang paling diminatin itu adalah YouTube dengan persentase 88%. Nah, totalnya itu adalah 153.120.000 orang. Nah, terus habis itu ada median. Median itu rata-rata. Nah, rata-rata itu carinya itu dari hasilnya YouTube, banyaknya orang di YouTube, Instagram, Facebook, WhatsApp, Twitter, Line, LinkedIn, Messenger itu total semua. Nah, kalau udah dapat di totalan itu bakalan dibagi 2. Nah, kalau aku hitung-hitung dari situ, itu totalnya ada 911.760.000 dibagi 2. Nah, hasilnya 455.880.000 orang. Nah, sedangkan MEAN itu adalah nilai tengah atau aplikasi yang ada di tengah-tengah nih. Hasilnya yang ada di tengah-tengah itu caranya itu dari banyaknya orang yang meminatin YouTube, WhatsApp, Facebook, Instagram, Twitter, Line, Messenger, dan LinkedIn juga sama ditambah semuanya. Nah, habis ditambah semuanya, bedanya itu dibagi sama banyaknya aplikasi. Nah, di sini aplikasinya kan ada 8. Jadi, keseluruhan total dari pengguna internet itu dibagi 8. Jadi, aku ketemunya itu 113.970.000 orang dan 113.970.000 orang itu ada di Instagram. Karena di Instagram itu kalian bisa lihat sendiri kan, dia ada di 137.460.000 orang. Jadi MEAN atau nilai tengahnya atau orang yang di tengah-tengah itu ada di Instagram gitu guys. Wah, ternyata pinter juga ya kamu, Put. Hehehe, makasih guys. Oh ya, kesimpulannya menurutku itu kalau semakin banyak pengguna internet di Indonesia, maka mau nggak mau dampaknya nanti akan berpengaruh pada moral kita juga loh guys. Hah, serius? Berarti kayak kasus video syur artis tadi ya? Iya kan, kita sebagai penulis bangsa yang lebih tahu tentang iptek akan lebih baik untuk memperjuangkan kebenaran dan keadilan daripada digunakan untuk menghujat orang lain. Terutama pelajar seperti kita, internet sangat memudahkan banget untuk mengeksplor ke dalam dunia dewasa yang cenderung salah. Buktinya, video syur yang disebarkan di media sosial oleh salah satu artis idolaku ternyata sudah sangat meluas hingga ditonton banyak orang. Kejadian itu sungguh menggambarkan buruknya pelajar zaman sekarang yang kurang berpendidikan. Maka dari itu, perlu adanya pengawasan dari orang tua supaya tidak terjadi hal seperti itu lagi. Alangkah baik juga menghabiskan waktu remaja untuk ke hal yang lebih positif dan bermanfaat bagi orang lain. Oh iya ya, bener banget. Wah, nggak kerasa juga ya hari ini kita ngomongin masalah yang cukup berat. Iya ya, gak nyangka aku bisa ketemu kalian sambil cerita kayak gini. Pokoknya kalau kalian ada waktu luang, kita main lagi yuk kayak gini. Ayo sambil bahas yang mutu kayak gini ya. See you guys.